Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabi Bindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Aku Alda dan aku Vian. Kami berdua akan membawakan berita terhangat dan pastinya menarik untuk teman-teman semua. Nah, Mbak Alda, ini kan udah mau akhir tahun nih. Kira-kira Mbak Alda mau liburan kemana nih? Aku sih pulang kampung ya Mas. Oh, pulang kampung, mau ketemu dengan keluarga yang tersayang. Iya, orang tersayang. Kalau gitu. Mas Vian sendiri mau kemana nih? Kalau kayaknya di Surabaya aja deh, tidur. Duh, nggak mau menikmatin tahun baru di kota lain gitu? Nggak dulu deh, Surabaya aja. Surabaya keren banget. Nah, pada segmen program Rabi Bindo kali ini, kami berdua akan merangkum top 5 berita nasional dan seputar Adminduk selama 1 minggu ke belakang yang akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil. Nah, tunggu apa lagi? Langsung masuk ke berita nomor 5. Daop 8, siapkan 331 kereta jelang tahun baru 2024. Dilansir dari antaranews.com, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menyiapkan 62 lokomotif dan 331 kereta dalam kondisi siap operasi untuk mengantar penumpang yang akan melakukan perjalanan pada masa Natal 2023 dan tahun baru 2024. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Lukman Arif dalam keterangannya di Surabaya pada Kamis mengatakan pemeriksaan harian dan berkala terus dilakukan oleh jajaran sarana untuk memastikan kondisi lokomotif tersebut andal selama masa Natal dan tahun baru di 3 depo, yaitu depo lokomotif Sidotopo, depo lokomotif Surabaya Pasar Turi, dan juga depo lokomotif Malang. Dalam proses bisnis kesehariannya, masing-masing depo melakukan proses perawatan sarana mulai dari diasemblai perawatan komponen hingga asemblai. Di sisi lain pihaknya juga menyiapkan sarana penolong apabila terdapat gangguan perjalanan KA seperti kereta penolong yang dilengkapi dengan peralatan P3K dan juga kelengkapan peralatan teknis. Tak hanya itu, pihaknya juga memastikan sumber daya manusia bagian sarana selalu siap dalam mengamankan dan menjaga kenyamanannya selama perjalanan. Ia mengatakan bahwa pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2023 dan 2024, KAI akan mendukung penuh masa liburan ini dengan mengedepankan aspek selamat, nyaman, dan handal. Lanjut ke berita nomor 4. Peningkatan kewaspadaan terhadap COVID-19 menjelang libur Nataru, Pemkot Surabaya ajak masyarakat maksimalkan layanan vaksinasi. Pemerintah Kota Surabaya meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 dengan tetap konsisten dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau protokol kesehatan, serta memastikan riwayat vaksinasi. Demikian dilansir dari laman surabaya.go.id. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nani Sukristina mengatakan bahwa secara umum Surabaya tetap konsisten melakukan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap COVID-19. Penyebaran COVID-19 menjadi pengingat dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan masing-masing Fasiankes di Kota Pahlawan. Sebab memasuki momentum libur Natal dan Tahun Baru, mobilitas masyarakat diprediksi akan mengalami peningkatan. Nani mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster kedua yang dapat diakses di seluruh puskesmas di Kota Pahlawan untuk memberikan tambahan proteksi kepada masyarakat. Sebab penggunaan vaksin merupakan salah satu upaya yang cost efektif dalam memberikan perlindungan tambahan kepada masyarakat, dengan harapan bisa meningkatkan antibodi bagi orang yang belum melengkap riwayat vaksinasi. Di Kota Surabaya sendiri, dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, kasus harian mencapai rata-rata 10-12 kasus, tetapi sebagian besar bergejala ringan dengan proses penyembuhan rawat jalan. Bahkan, secara imunitas, para pasien tersebut terbilang cukup baik yang dibuktikan dengan CT value dengan rata-rata di atas 30. Menurutnya, gejala yang dialami oleh pasien terindikasi COVID-19 hampir sama dengan sebelumnya, seperti mengalami batuk, pilek, nyeri telan, demam, dan nyeri otot. Meski demikian, rata-rata herd immunity masyarakat sudah terbentuk lebih dari 70%. Akan tetapi, Nani mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh lengah terhadap risiko penularan COVID-19, khususnya para pelaku perjalanan luar negeri. Kita lanjut ke berita nomor 3 ya. Percepat pelayanan Adminduk di 2024, Wali Kota Eri Cahyadi sehari jadi. Pemerintah Kota Surabaya akan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan di tahun 2024. Demikian menurut laman surabaya.go.id. Pengurusan Adminduk ini nantinya bisa selesai dalam waktu 1 hari. Percepatan pengurusan Adminduk tersebut bagian dari mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik lagi. Dia mengungkapkan pada Senin lalu, reformasi birokrasi ini tak hanya diterapkan pada pelayanan Adminduk,
pengurusan perizinan di lingkungan Pemkot Surabaya juga akan diubah di tahun 2024 mendatang. Nantinya, pengurusan perizinan ini dijadikan satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu di Kota Surabaya. Mulai dari izin investasi, mendirikan bangunan, reklame, dan sebagainya, dialihkan menjadi satu DPM PTSP. Edi Cahyadi menambahkan, perubahan pelayanan perizinan ini akan dituangkan ke dalam Peraturan Wali Kota Perwali pada 2024. Berita nomor 2. Kota Surabaya berhasil memperoleh penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dalam Ombudsman 2023. Kota Pahlawan kembali menerima penghargaan dalam Ombudsman Republik Indonesia, yaitu lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia pada 14 Desember 2023 lalu. Acara yang berlangsung di Hotel Arya Duta, Bali, ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, para pimpinan kementerian, pimpinan lembaga, pejabat pimpinan tinggi media, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, dan lainnya. Surabaya mendapat peringkat 3 dari 83 kota yang masuk zona hijau dan mendapatkan nilai 97,49 dengan opini kualitas tertinggi. Tidak hanya itu, Jawa Timur juga masuk ke dalam peringkat 8 dengan tingkat pemerintah provinsi. Untuk terus mengawal penyelenggaraan publik yang sesuai dengan tagline opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, Muhammad Nats selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan pesan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa masyarakat harus meningkatkan pelayanan yang berkesinambungan. Tidak hanya sambutan dan laporan yang disampaikan oleh Ketua Ombudsman, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelayanan perlu adanya kolaborasi yang dilakukan. Penilaian kepatuhan ini dapat mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah yang melayani pelayanan publik untuk tetap mempertahankan pelayanan dan semakin melangkah ke depan dan terus meningkat setiap tahunnya. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Disduk Capil Surabaya raih juara pada Lomba Peringatan Hakordia Sedunia 2023. Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2023, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengadakan lomba film pendek atau parodi pencegahan anti korupsi antar satuan kerja perangkat daerah se-Kota Surabaya. Mengusung tema Cegah Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Disduk Capil Kota Surabaya turut memeriahkan perlombaan tersebut dan berhasil meraih gelar juara 1. Demikian dilansir dari website resmi Disduk Capil Surabaya. Adapun konsep film pendek ini dibantu oleh mahasiswa magang Branding Development MSIB Batch 5. Film ini menceritakan tentang karyawan loket yang sedang kesusahan dalam kehidupan rumah tangganya. Film ini memberikan pesan bahwa setiap adanya kesulitan pasti ada solusi dan jangan halalkan segala cara, terlebih lagi dengan korupsi. Acara puncak yang dilakukan di The Aliante Hotel and Convention Center, Malang pada Selasa 12 Desember 2023 dihadiri langsung oleh Himpunan Musyawarah OSIS se-Jawa Timur, Dinas Pendidikan se-Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Jawa Timur, dan tamu undangan lainnya. Tak hanya penyerahan juara untuk perlombaan, acara ini juga diisi dengan sosialisasi anti korupsi. Sosialisasi dipimpin oleh Wakil Kejaksaan Negeri Provinsi Jawa Timur, Dr. Dwi Setyo Budi Utomo, yang memberikan pernyataan bahwa generasi milenial sekarang harus tahu bahayanya korupsi. Dengan diadakannya acara ini, diharapkan dapat mengajarkan dan mengingatkan kepada semua masyarakat untuk menghindari terjadinya korupsi demi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Wah, keren banget ya, Mas. Nah, keren banget ya, kita udah dapat juara 1. Gila. Di lomba film pendek. Kontribusinya banyak banget ya, Mbak. Iya, dengan tema mencegah anti korupsi ya, Mbak. Nah, Sobat Dukcapil, berita tadi menutup perjumpaan Rapipindo pada episode kali ini. Semoga informasi tadi dapat menambah pengetahuan masyarakat seputar Arpindo. Nah, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya, silahkan follow sosial media kita di sini. Nah, sekian Rapipindo pada episode kali ini. Aku Alda. Aku Vian. Pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.